Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di rumah Allah malam ini, baik laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda, wabil khusus para komunitas puasa sunnah Senin dan Kamis plus pejuang subuh Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah sama-sama mencari dan mengharapkan ridhonya Allah. Puja, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Oleh karena memang tak ada kata yang pantas kita ucapkan ketika ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah, bahwa Allah masih sayang kepada kita, Bapak Ibu yang mulia. Sayangnya Allah kepada kita hingga masih diberinya kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara segar yang tanpa bayar ini, di mana kita pun tahu nyawa yang ada dalam diri kita ini sebatas hak guna pakai saja, yang apabila yang punya Allah mau ambil, kita tak bisa bilang apa-apa. Dimajukan sedetik tak bisa, dimundurkan pun tak bisa, kita mesti serahkan. Lebih bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu hadirin yang mulia, bahwa kita lahir di atas dunia ini ditakdirkan oleh Allah lahir dari rahim ibu kita yang Islam. Tak bisa dan tak dapatlah kita bayangkan, andai dahulu takdir kita ini Allah Subhanahu wa taala letakkan di rahimnya ibunya Fir'aun hingga menjadi Fir'aun, di rahimnya ibunya Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun penentang-penentang agama lainnya. Sayang Allah kepada kita, ditakdirkannya lah kita lahir dari rahim ibu kita yang Islam. Karenanya hadirin yang mulia, pantaslah kita memperbanyak syukur kepada Allah dengan senantiasa kita lisankan di bibir kita, alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Kemudian sholawat beriring salam marilah senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asbab pengorbanan, tetes darah, tangis, pikir dan risaunya bersama sahabat dan keluarganya, hingga kita yang jauh dari kota Mekah sana, tepatnya di Jambi ini, bisa dan dapat amalkan agama indah seperti yang kita rasakan sekarang. Karenanya Bapak Ibu yang mulia, pantaslah pula kita memperbanyak syukur dengan berterima kasih kepada baginda, minimalnya senantiasa kita lisankan di bibir kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
dengan harapan kelak mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para komunitas puasa sunnah Senin dan Kamis, bersyukur saya kepada Allah, pun demikian kita sama-sama bersyukur bahwa lebih kurang setahun yang lalu saya diundang juga oleh teman-teman ke sini untuk bagaimana memberikan semangat kepada kita dalam memperjuangkan agama, memperjuangkan bagaimana sholat subuh di Jambi ini 1000 masjid menjadi seperti sholat Jumat, kata Pak Bambang ketika itu. Bersyukurnya hadirin saya kepada Allah, di sore hari ini saya masih didudukan oleh Allah di antara orang-orang yang beruntung. Depan saya ini hamba-hamba Allah yang beruntung nih. Ya Pak ya. Yang katakan untung yang puji Allah Pak. Allah yang memuji, bukan presiden, bukan penguasa raja. Yang ciptakan kita memuji. Saudaraku yang insya Allah depan ini tergolong yang dikatakan Allah beruntung. Tidaknya demikian, di awal tadi saya bacakan firman Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada, Allah katakan Bapak Ibu yang mulia. Dan hendaklah ada sekelompok umat, segolongan manusia yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Iya baik. Allah yang puji. Dan hendaklah ada. Kata lainnya Pak, tidak boleh, tidak harus ada. Dalam satu kawasan, satu kampung, satu tempat, ya Pak ya, mesti ada sekelompok, segolongan umat. Allah perintahkan demikian. Yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Ini saudara-saudara mudaku ini, manusia-manusia, teman-temanku, para pejuang-pejuang, bagaimana mengajak saudaranya agar bisa menahan hawa nafsunya, mencegah nafsunya menjadi angkara, menjadi tidak baik. Bukan begitu Ustaz? Maka dilakukan dengan cara berpuasa Senin dan Kamis. Di samping ini kita menteladani Rasulullah, memang demikian Bapak Ibu yang mulia. Seumur hidupnya beliau begitu, menjadikan Senin dan Kamis ini amalan sunnah baginda dalam berpuasa. Hadirin yang mulia, dengan berpuasa ini dapat menekan hawa nafsu kita, ya kan? Baginda katakan ketika seorang anak muda, seorang pemuda sudah berkeinginan, bersahabat, ingin menikah, tetapi belum ada kemampuan, maka Rasul anjurkan agar berpuasa. Agar berpuasa. Dengan puasa hadirin, ya, dengan lapar perut kita menjadi lemah, ya kan, nafsu kita menjadi turun. Ketika kita dalam kondisi lemah, pun demikian ketika kita memohon kepada Allah akan lebih makbul ketika dalam kondisi lemah demikian. Ya Pak ya. Akan menjadi semakin khusyuk, semakin mantap hadirin yang mulia. Ketika kita dalam kondisi lapar. Nah, kalau hari-hari perut kita senantiasa kenyang, diperisi terus, berbuka terus, menjadikan syahwat tinggi karena kita kekenyangan hadirin. Menyebabkan setan gampang merasuk kepada diri kita. Alhamdulillah, anak-anak muda yang saya banggakan ini telah menjadi manusia sebagai pelopor, mengajak saudaranya pun demikian. Di mana tempat, di tempat agar sama-sama bisa mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada berbagai cara macam kalau kita boleh lihat hari ini dari sekelompok umat Islam, kalau mungkin menerjemahkan firman Allah tadi, hendaklah ada, kata Allah.
Bahkan dalam perkara Allah memerintahkan ini hadirin, dalam satu ayat yang lain lebih spesifik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal 'adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah kamu gelem dak sampean, kata orang Jawa, aku tunjukkan suatu pekerjaan perniagaan yang dengannya dapat selamatkan dirimu dari azab yang pedih, nerakanya Allah. Kelewatan Pak bodoh boleh dikatakan kalau kita tak mau ya Pak ya, kalau mau jujur. Yang tawarkan bukan raja, bukan penguasa, bukan presiden. Yang ciptakan dunia, ciptakan kita, tawarkan kepada kita. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, kerjaan, gawean yang dengannya dapat selamatkan dirimu dari azab yang pedih, nerakanya Allah. Apa perniagaan yang Allah tawarkan ini hadirin? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang mulia, sama kita pahami, ketika kita menjadi Islam, bisa dipastikan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar Pak ya? Anak-anak muda benar ya? Ya Ustaz? Benar. Otomatis demikian ya? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak sampai di situ, ada kerja khusus sebetulnya Allah perintahkan. Dan kamu berjihad di jalan Allah. Iya dah? Berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kamu, harta dan jiwamu. Ya Pak ya? Yang Allah kendaki dari diri kita hadirin keduanya, tidak sebagian-sebagian. Amwal wal anfus, hartamu dan diri kamu. Amwal aku diampuni. Dan itu yang lebih baik bagi kamu, kata Allah kemudian, jika kamu mengetahui. Iya Pak ya? Begitu terjemahnya Ustaz. Misalnya. Dan itu yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sebagian besar kita hari ini kalau boleh katakan tidak tahu. Tidak tahu, kadang-kadang tidak mau tahu, akhirnya tidak tahu-tahu. Ya kan? Maka kita terjemahkan, hendaklah segolongan umat hari ini kelihatan Pak, lebih khusus kayak kalau kita mau jujur kita lihat. Ada saudara kita yang perjuangkan agama dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, menjadikan masjid sebagai basisnya. Dengan harta dan dirinya, hartanya dia sertakan, ongkosnya barangkali dengan sekian waktu yang dia ada waktunya, dan dirinya pun mengikuti kegiatan kerjaan itu yang dikatakan Allah. Harta dan diri kamu dan jiwa kamu, tidak sebagian-sebagian. Maka kalau kita mau jujur, kita lihat hari ini hadirin, ada sebagian saudara kita dia bangun masjid banyak, bahkan mungkin ribuan. Ya, dia bangun pesantren, santri apa namanya? Panti-panti dan berbagai kebaikan. Tetapi dirinya tidak menyertai. Sering terjadi ya, bangunan jadi masjidnya megah, tetapi ketika azan dikumandangkan tak ada kemampuan menghadiri panggilan Allah. Ya Pak ya. Kenapa? Karena yang dikorbankan sebagian, hartanya saja. Dalam ayat tadi Allah menghendaki keduanya hadirin, ya. Bi amwalikum wa anfusikum, harta dan diri kita. Amwal wal anfus, ketika ini kita lakukan, nyata realita membuktikan hadirin, di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia atau Jambi saja, akan terjadi, akan kelihatan kondisi itu. Akan memperbaiki keluarga kita bahkan. Janji Allah adalah benar hadirin.
In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita membantu agama Allah, Allah pun membantu kita. Dan janji Allah kepada siapapun manusia yang membantu agama Allah ini bersifat pasti, Pak. Tidak mungkin atau tidak, pasti. Allah perbaiki dirinya, keluarganya, anak istrinya, semua menjadi beriman, menjadi beramal soleh. Yang laki mampu menghadiri panggilan Allah tatkala azan dikumandangkan. Yang wanitanya mampu tutup aurat secara sempurna. Ya, Pak ya. Sering saya sampaikan, bahkan saya suka menyampaikan. Saya sebetulnya konsepnya tidak ini tadi ceritanya. Tapi Dik Nando kembali ingin agar saya menyampaikan tentang iman dan amal soleh. Iya, Pak ya. Mau tidak mau, saya tampilkan lagi ayat spesial hadirin tentang ciri khas khusus, bahkan saya sering sampaikan cap setempel laki-laki beriman ini, Pak. At-Taubah 18. Ya Ustaz ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholata wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa'ata ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya Allah katakan Bapak Ibu. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dia tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka lah diharapkan tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk muhtadin, kata Allah tadi Bapak. Ya Pak ya. Hanyalah dibatasi Allah hadirin kalau kita mau jujur. Hanyalah ini kata orang Jambi itu cuma ya Ndo. Meng kalau kata orang Jawa tuh Pak, ada tak Jawa? Alhamdulillah. Ada Bu ya? Alhamdulillah. Meng hanya cuma yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Itulah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya Pak ya. Semoga kita semua yang ada di rumah Allah malam ini tergolong yang demikian. Amin. Maka lebih jauh barangkali hadirin, kalaulah Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya di sini belum mampu meluangkan waktu memperbanyak gerakannya ke banyak masjid seperti saudara kita yang hari ini nyata kelihatan Pak. Pastikan masjid kita ini kita makmurkan. 5 waktu ada azan dikumandangkan. Insyaallah Pak ya. Amin. Pastikan Pak, semoga kita tergolong demikian. Pun demikian terus kita berdoa semoga Allah beri kekuatan taufik pula masuk dalam golongan saudara kita yang tadi Allah khususkan. Dan hendaklah ada, ya kan? Segolongan umat, sekumpulan manusia yang mengajak, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung kata Allah. Ya Pak ya. Semoga kita semua dimasukkan Allah yang orang-orang yang beruntung. Amin. Amin. Maka bahagia saya katakan Pak, saya duduk di sini kembali berada di antara orang-orang yang beruntung di kota ini, di negeri ini, di Jambi ini. Semoga di luar sana, di belahan yang lain pun sedang ada yang seperti ini. Insyaallah ya. Kita bagaimana galakkan masjid-masjid, 1000 masjid menjadi target pejuang subuh Jambi, menjadi nyata, semakin nyata hadirin. Semakin eksis dalam kepemimpinan Pak Bambang ini. Amin. Ya sama-sama kita dukung hadirin. Terus semangat anak-anak muda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali perlu ditampilkan juga Al-Kahfi apa tidak di Nando? Iya Pak ya? Iya kata Ibu. Ibu semangat belakang itu. Untunglah ada hijab. Kalau tidak Pak ayo. Iya ya? Untung ada hijab. Bener ini Pak. Maka alhamdulillah saya berapa hari ini adalah kan diundang isi-isi Maulid karena memang zamannya bulannya ya. Saya ingin pastikan ada hijab. Kenapa? Iman saya lemah saya katakan. Ibu-ibu cantik-cantik. Ya kan? Nanti saya malah lihat ibu kan gitu kan. Tidak boleh, tapi hadirin alhamdulillah saya ini matanya 4. Terhalang dengan kaca kan. Kalaupun saya melihat, saya niatkan melihat sesungguhnya tidak melihat. Ya enggak ya? Tidak boleh
Lihat-lihat anak gadis orang, istri orang, Pak. Salah satu yang menghalangi kita tidak mampu melaksanakan perintah Allah, berat, tidak manis menjadi pahit, gara-gara kita suka melotot melihat anak gadis orang. Bener, Pak? Senggol-senggolan Bapak nih. Bener ya? Yang merasa ya? Apalagi ini anak muda. Ya udah, saya khusus cerita anak muda aja nih. Ya, ini bakal jadi anak tua juga nanti. Saya ambil satu kisah saja, Pak ya. Iya nak ya, anak muda. Yang berapa nih sudah nih? Sudah belum? Terus? Terus? Ibu terus, Bu? Terus? Bapak Ibu menghina saya, emang tukang parkir. Terus. Ya, almarhum demikian ya, Bu ya. Zainuddin, Kiai Haji Zainuddin MZ itu termasuk mudah-mudahan idola kita lah kan. Bapak Ibu yang mulia, satu kisah saya ingin sampaikan mengenai tentang tundukan pandangan ini. Rasulullah pun memuji hadirin. Barang siapa mampu menundukkan pandangan, Allah beri, Allah karuniakan rasa nikmat manis dalam ibadah. Ya baik. Nikmat manis dalam ibadah. Enak sholat bangun malam, tahajud manis, enak baca Al-Quran terasa manis, zikir pun demikian, gampang mendatangi panggilan Allah tatkala azan dikumandangkan, sangat mudah, senang sekali mencintai, menyayangi keluarga, anak dan istri. Ketika kita mampu tundukkan pandangan. Satu kisah hadirin hendak kembali saya tampilkan, seorang anak muda Indonesia yang menuntut ilmu di Jepang. Nah, dia seorang anak muda yang ikut dakwah, Pak, penampilannya lebih kurang seperti ya Nando, seperti bapak-bapak anak-anak muda ini, pakai sorban, pakai jubah, ada pula jenggotnya, kadang sudah cinta sunnah. Iya, Pak ya. Anak muda ini menuntut ilmu di Jepang. Satu kali dia datang untuk mencari kebutuhannya, keperluannya, masuk ke supermarket, minimarket besar, Bapak Ibu, megah sekali. Maka di market ini, Masya Allah, Jepang lah pula Bapak Ibu. Gadisnya cantik-cantik, putih-putih, kuning langsat, ya kan? Ya. Semangat anak muda. Maka ketika dia ke market nih, Pak, dari di macam-macam tempat etalase ini, wah, wanita-wanita nih, Pak. Cantik-cantik. Tapi ya buka aurat karena Jepang kan belum Islam. Cantik-cantik gadisnya. Dari semua yang cantik-cantik, satu yang paling cantik, sangat cantik, apa bahasanya tuh, Pak? Cantik jelita ya. Ibu ketawa belakang. Cantiknya, eloknya kata orang Jambi itu. Ya kan? Maka hadirin yang mulia, begitu kesohornya, begitu amat sangat cantiknya ini wanita, sehingga banyak laki-laki yang datang ke market super ini hanya sekedar bolak-balik untuk curi-curi pandang saja. Lirik-lirik lihat kecantikan wanita ini, Bapak Ibu. Ya kan? Kadang apalagi yang hidung-hidung belang. Iya. Ya. Bolak-balik hanya ingin curi-curi pandang saja. Satu kali ini anak muda yang menuntut ilmu di Jepang tadi, dia naik, dia cari keperluannya, kebutuhannya sana sini, bolak-balik di antara wanita ini. Ini wanita yang satu cuma paling cantik di kasir, konon yang milih itu anaknya, Pak. Dari pemilik supermarket super besar ini. Bolak-balik dia ambil keperluan, sedikit pun tidak ditolehnya wanita ini. Sedikit pun tidak diliriknya dan dilihatnya. Maka kondisi ini menjadikan wanita itu heran. Aneh. Ini manusia apa malaikat? Biasanya siapapun pasti lihat aku. Ini kok tidak? Ada apa ini? Karena penasaran, Bapak Ibu, dipanggilnya ini pemuda ini. Hei anak muda, kesini kau. Kau ini kenapa sedikit tak ada tengok aku? Tak lihat aku? Kurang menarikkah aku di matamu? Wah. Jelekkah aku ini dalam pandangan matamu? Jadi anak muda ini katakan, dalam agama kami tak boleh melihat wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya. Apa agamamu? Agamaku Islam. Jadi bagaimana caranya supaya kau bisa melihatku? Caranya aku mesti menikahimu, kau jadi istriku. Iya segera, nikahi aku, lamar aku. Oh, semangat anak muda. Ya? Nikahi aku. Aku ingin anak-anakmu terlahir dari rahimku. Wow. Ya.
Kafir tulen hadirin. Seorang kafir tulen Allah beri hidayah, yakin dia akan bahagia manakala menikah dengan laki-laki yang seperti ini. Aku yang cantik begini sedikit pun tak ditoleh tengoknya, apalagi yang buruk, kan gitu. Tak ada yang buruk. Yang namanya wanita cantik ya Bu ya. Berdosa kita hadirin menghina Allah. Sebaik-baik ciptaan Allah manusianya ini. Paling bagus ciptaannya, ganteng, cakep, cantik. Dibandingkan cobalah sama monyet, sama kambing, betul Bu? Demikian Bapak yang mulia, kita ambil hikmahnya ini. Anak muda depan saya ini bagaimana sama-sama kita belajar tundukkan pandangan. Ya, Allah beri rasa nikmat manis dalam ibadah. Tak boleh tengok-tengok anak gadis orang apalagi bini orang. Ya, saya Pak, jujurlah saya katakan. Kalau saya melihat persis wanita dunia itu hanya satu, dua lah. Istri saya, teman tidur saya, dan satu wanita yang saya tidak mau ceritakan. Ya, yang tahu cukup saya, Allah dan dia saja. Ya nak ya, usahakan jangan pandang, istighfar. Tak mampu kalau kita melotot nengok gadis orang nanti tak bisa bangun malam dan tahajud tak bisa. Ya lewatlah subuh insyaallah. Ya kan? Payah. Iya. Maka saya bersyukur kepada Allah sekali lagi malam ini kembali ditemukan dengan anak-anak muda yang hebat. Anak-anak muda yang punya pikir bagaimana menyelamatkan saudaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir di sana. Ini majelis yang kita buat ini Pak, majelis besar, majelis maghfirah yang disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang hebat, yang maksum, bersab-sab hingga arsy-Nya Allah. Andailah kita bisa lihat penuhnya masjid ini hingga arsy-Nya Allah, maka masjid ini akan penuh dengan manusia sekitar ini, tak satu pun di rumah. Akan dilebarkan, dibesarkan lagi bahkan Pak. Apa buktinya? Satu kali hadirin di zaman Rasulullah menyampaikan pesan agama begini bersama sahabatnya. Datang seorang anak muda yang datang dari kejauhan, malu-malu urakan lah. Tidak sengaja datang, nimbrung gitu ya Pak ya. Malu-malu. Datangnya anak muda ini, orang ini menjadikan Rasulullah semacam cemberut gimana ya. Roman tidak suka, sedih gitu Pak. Sahabat heran saja melihat kondisi ini. Maka terus Rasulullah sampaikan pesan agama, nasihati sahabat demikian rupa dengan perkara agama ini. Maka begitu majelis selesai ditutup oleh Rasulullah dengan doa kifarah majelis, dengan doa pengampunan dosa. Orang yang datang tak sengaja tadi keluar tinggalkan majelis. Kepergian orang ini menjadikan Rasulullah senyum bahagia sukaria Bapak Ibu. Senang bukan main Rasul Pak, kelihatan bahagia aja. Maka sahabat tanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Tadi ketika ada orang datang di majelis kita, kau semacam tak suka, kau sedih, cemberut. Tetapi begitu selesai ditutup dengan doa kepada majelis, dia pergi tinggalkan majelis, kau seperti bahagia, senang sukaria. Apa baginda katakan lebih kurang hadirin? Ketahuilah oleh kalian semua wahai sahabatku, ini orang yang datang tidak sengaja, yang datang malu-malu, ya hadir di majelis ini tadi. Ini manusia yang penuh dengan berlumuran dosa, penuhi langit dan bumi dosanya. Rasul sedih lihatnya, bukan marah. Begitu besar dosa yang dikandung pada tubuhnya. Tapi setelah dia hadir di majelis kita, dia sama-sama mengikuti majelis ini. Ketika selesai ditutup dengan doa kifarah majelis tadi, Allah hapuskan gugurkan dosanya seperti bayi yang bersih kembali. Inilah yang menjadikan Rasulullah bahagia tersenyum Bapak yang mulia. Salah satu hambanya, salah satu umatnya selamat. Iya Pak ya. Nah inilah yang menjadi syukur. Hadirin yang mulia, ini orang datang tidak sengaja, kebetulan saja. Nah bagaimana dengan kita yang menyengajakan diri datang ke sini? Jauh-jauh lagi dari pojok sana, di ujung-ujung Jambi ini, kumpul di masjid ini. Tentu akan Allah lebih kuburkan dosanya lagi. Amin. 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 Amin.
Semangat. Amin. Kalau semangat terus saja lagi. Tambah lagi, minggu depan lagi banyak lagi, tambah lagi, Kamis lagi banyak, ajak teman-temannya Pak. Hadirkan di majelis-majelis seperti ini. Majelis maghfirah, majelis pengampunan. Mana-mana majelis di dunia ini hadirin yang di dalamnya tidak mensolati baginda Rasulullah, tidak membesarkan Allah, tidak mengakhiri daripada majelisnya dengan doa kifarah majelis. Ini nanti majelis-majelis akan menemui penyesalan demi penyesalan di akhiratnya Allah. Semogalah kita seumur hidup tergolong manusia-manusia yang senantiasa untuk memakmurkan masjid atau menghadirkan majelis-majelis maghfirah diakhiri dengan doa kifarah majelis. Amin. Jam berapa dulu? Masih berapa menit lagi Pak? 10. Masih lama. Masih lama. Jadi adik ini niat nak sekolah Jepang juga. Ketuaan. Hah? Ketuaannya anak sekolah Lakunya. Berapa umur Riz? Berapa umur? 17. Masih muda. Ya ini muda-muda semua. Ya. Tidak apa-apa belajar. Dimanapun kita berada hadirin, di tempat apapun, pastikan kita belajar untuk senantiasa tundukkan pandangan. Insya Allah. Bapak yang mulia, pada pertemuan yang lalu di sini dan di satu masjid An-Nur Kota Baru, saya pernah menyampaikan keinginan saya agar bagaimana bisa sampai ke Istana Negara. Ya, tidak apa-apa. Tapi belum sampai-sampai juga. Belum ada yang undang Pak. Kalau Bapak mau dengarnya, putar Pejuang Subuh Jambi itu. Ketik di di YouTube. Itu akan tampil, saya lihat teman-teman memberitahu tuh, nama kok masih di atas terus, nggak tahu lah. Mudah-mudahan viral nanti ada sampai didengar oleh mereka-mereka penguasa, saudara-saudara kita yang lain. Saya berharap Bapak Ibu, ketika saudara kita mendengarkan ini akan segera bertobat kepada Allah. Amin. Mau mengikuti apa yang dikehendaki yang disampaikan beliau pada saat itu. Dan begitu pula para di situ Pak, saya menyampaikan juga yang di masjid ini, ya kan, yang terakhir itu tentang kilometer 50. Saya berharap kalau ini sampai didengar siapapun, apalagi pelaku itu akan insya Allah akan segera menyerahkan diri tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa. Kenapa? Saya dengan sangat lumayan lah menyampaikan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya nanti. Ada kehidupan setelah hidup ini Bapak. Akan ada pertanggungjawaban. Perbuatan hari ini yang kita tidak akui, kita dustakan, ini akan disaksikan semua makhluk yang pernah ada di jagat ini. Malu copot daging kita ada. Malu copot. Lebih baik kita akui sekarang, kita tobat sekarang, serahkan diri kita, diadili hari ini supaya nanti tidak menjadi masalah dalam kehidupan yang sesungguhnya. Ya Pak ya. Nah, itu bagaimana semoga nanti bisa sampai ke semua umat di dunia ini. Maka sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan yang lebih lagi tadi, tapi biarlah lihat anak muda tadi banyak macam yang keinginannya kan. Si Nando inginkan cerita iman lagi. Ya, yang lain ingin cerita tentang puasa sunnah. Ya ilhamnya akhirnya campur aduk tadi. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Amin. Amin. Ya Pak ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah Rasulullah hadirin suri teladan, sebaik-baik teladan hadirin yang mulia. Maka saya senang menyampaikan perkara ini, terutama masalah sholatnya Pak. Ya, masalah sholat. Hadirin yang mulia, berapa hari yang lalu saya diundang juga di masjid sebelah tetangga. Dia menghadirkan penceramah hebat yang viral juga. Seorang artis yang ada lesung pipitnya di sini. Siapa? Ayo, Riza Muhammad. Ustadz Riza Muhammad. 2 orang. Satu dari Jambi, Zikri Maulana. Betul. Hebat keduanya. Betul Pak. Betul-betul luar biasa. Bisa betul memberikan motivasi kepada jamaah. Saya sendiri mampu nangis Pak. Nangis. Yang memang dasarnya hati saya ini sekarang cengeng Pak. Terjadi setelah tahun 98. Kejadian gaib yang tidak perlu mungkin saya ceritakan di sini. 1998 Januari awal, malam 21 Ramadan.
3 hari dari kejadian itu saya ikut dakwah, Pak. Sampai hari ini alhamdulillah Allah beri kekuatan taufik bisa sholat berjamaah lebih kurang 23 tahun hingga hari ini. Alhamdulillah. Satu rekan kerja saya tanyakan, ini bukan ria, Pak? Bukan ria, Pak. Ria itu keponakan saya. Dia kuliah di UIN. Ria itu hadirin, ketika kita melaksanakan perintah Allah itu paling banter seminggu. Bisa sebulan lah hebatnya, Pak. Iya dah. Kalau sudah seumur hidup itu bukan ria namanya. Namanya hidayah. Ya, Pak ya? Hidayah. Melaksanakan perintah Allah ini perlu hidayah, hadirin. Jangankan untuk melaksanakan perintah Allah mendatangi panggilan azan. Minum saja, Pak. Merubah dari tangan kiri ke tangan kanan ini perlu hidayah. Betul. Perlu hidayah, tanpa hidayah tidak mampu. Berdiri tangan kiri, na'udzubillah, semakin tidak bisa kita sholat, Pak. Semakin tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena kita mengikuti perilaku setan, iblis. Tangan kanan, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jangan seperti onta, glek 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 habis, Pak ya. Ya, Pak ya, begitu sunnahnya. Iya, Pak, benar, Pak. Nah, kita ikuti Rasulullah demikian, hadirin. Saya batuk lumayan keras, Pak. Tapi tidak sehat-sehat, akhirnya datang juga lah pegila diundang maulid kemarin kan. Suruh ngisi. Oh, batuk-batuk tuh lah. Kebetulan Anda ngajak sini sudah ada lumayan. Jadi Riza tadi, Pak, saya yang kagum dengan beliau. Dia menceritakan tentang sholat berjamaah ini kewajibannya. Maka sholat yang paling memberatkan kaum munafik katakan Isya dan subuh berjamaah. Tegas betul, wah jempol nangis saya, Pak. Saya kena suka nyampaikan ini di mana-mana tempat. Saya kagum, nangis saya. Tapi kalau boleh jujur, maaf Ustadz Riza Muhammad, ketika datang seorang wanita itu entah apa caranya itu, Pak, hadiah apa nggak salah, naik ke atas panggung setengah bayar, dia mengulurkan tangan untuk salaman. Untung ibu ini lebih hebat dari beliau, saya lihat. Tak mau dia, ditarik tangannya. Bener nih jempol nih, betul. Hebat ini wanita, hebat Muhammad Riza, hebat lagi ibu ini, saya katakan. Ya, Pak ya, ini 2 paket, Pak. Saya katakan hadirin yang mulia, Bapak Ibu khususnya di belakang, Bu. Ketika seorang laki-laki dan perempuan dia menunaikan ibadah haji ke Baitullah, akan kelihatan haji mabrurnya manakala dia pulang ke tanah air. Yang laki-laki sholat 5 waktunya menjadi di masjid, yang wanitanya tutup aurat sempurna, tidak mau lagi buka aurat. Selembar rambut pun dia tak mau kelihatan. Karena baginda katakan, Narin, kata Rasulullah, 1 lembar wanita terlihat rambutnya dibakar neraka. Apatah lagi kalau kelihatan seluruhnya. Nauzubillah. Pastikan, Bu ya, anak gadisnya ya, Bu. Bu. Oh, Bu. Nah, pastikan anak gadisnya terlebih ibu jangan diperlihatkan 1 lembar pun rambutnya. Dibakar neraka. Tidak mungkin Rasulullah dusta bohong. Pasti ini. Maka hadirin, satu hadis baginda katakan ketika azan dikumandangkan, kita sholat di mana kita berada, ya tidak diterima sholatnya kecuali uzur. Apa uzurnya Rasulullah? Sakit atau ketakutan. Boleh, Pak, Bu. Sakit, ketakutan, atau masjid ada macan, ada harimau, ada perang, boleh di rumah. Ya, Pak ya. Kalau tidak diterima, tidak diterima maknanya tidak sholat. 1 sholat kita tinggalkan, Pak. 1 sholat kita tinggalkan, sholat ini nanti mendekam dalam neraka 1 ukub, kata Rasulullah. 1 ukub berapa lama ya Rasulullah? Ali bertanya Sayyidina. Bila pun tanya demikian, berapa 1 ukub ya Rasulullah? Semua sahabat tanya berapa 1 ukub? 80 tahun, kata Rasulullah, hadirin. Disepakati sahabat, 1 padu tinggalkan sholat, 1 ukub dalam neraka. 1 ukub lamanya 80 tahun, Bapak Ibu. 80 tahunnya ukuran akhirat. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bagaimana dengan 2 hari tidak sholat, 2 padu, 5 hari 5 kali tidak sholat? Kalikan, hadirin. Maka tidak berlebihan baginda katakan, nanti di akhirat akan ada manusia masuk neraka beribu-ribu tahun lamanya. Beribu-ribu tahun lamanya. Karena dia seorang Islam, tetap dibangkitkan
dari neraka ke surga. Tentunya hadirin setelah dia melalui proses penggorengan yang panjang tadi. Dalam hadis yang lain, satu padu yang kita tinggalkan tercatat di pintu neraka yang mesti kita masuki. Iya Pak ya Bu ya, jangan main-main. Ini saya ketika saya cerita yang keras, satu ketika nanti cerita yang lembut lagi, ya Bu ya. Sebenarnya tidak ada yang keras, yang keras itu hati kita aja Pak. Ya, ini lembut nih sebenarnya nih, lembut yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya sampaikan Bapak Ibu amalkan, ke masjid sholatnya auranya ditutup dan sebagainya, taat sama suami, sayang sama keluarga anak istri, nanti masuk surga, surga itu lembut. Kalau yang saya sampaikan tidak diamalkan, ditentang, tidak diikuti, menjadikan masuk neraka, neraka itu keras, begitu hakikatnya. Betul Pak? Nah, yang keras sekali lagi hati kita. Insya Allah sudah azan ya. Kamu diam baik. Makanya saya minta, saya lebih suka subuh, bukan apa-apa Pak. Kalau maghrib nih bisa selesai. Kalau subuh dari subuh sampai zuhur panjang waktunya. Betul dong. Itu ya bukan apa-apa. Tapi ya tidak apalah. Kalau memang ada Allah takdirkan bisa ceramah waktu maghrib ya maghrib, subuh ya subuh, sesuai Allah izinkan. Iya dong ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Maka niat bagaimana hidup kita untuk membantu agama Allah. Maka semua niat untuk membantu agama Allah. Insya Allah deh. Insya Allah. Anak muda semangat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi